amma ba'd. Qala Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa kana min haditsil Isra, dan di antara hadis Isra, annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bi jasadih, Nabi diisrakan dengan jasadnya, fil yaqdati, dalam keadaan terjaga, al sahih, berdasarkan pendapat yang benar, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, raqiban alal buraq, mengendarai buraq, suhbata Jibril alaihi salam, ditemani Jibril alaihi salam. Fanazala hunaka, maka turun di sana, wa shalla bil anbiya'i imaman, kemudian mengimami para nabi, wa rabatal buraq bi halqati babil masjid, dan mengikat buraq di lingkaran pintu masjid. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, innahu nazala bi baiti lahmin, bahasanya beliau turun di baiti lahmin, tempat kelahiran Nabi Isa, Bethlehem. Wa shalla fihi, dan beliau salat di sana. Wa la yasihu anhu dzalika albatta, tapi ini tidak sahih sama sekali, tidak benar ya. Nabi tidak pernah ke Bethlehem. Tsumma urija bihi minal baitil maqdis tilka lailah, kemudian dimi'rajkan dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ibu kota Palestina ya. Yang di sana ada Masjidil Aqsa. Dari Baitul Maqdis tilka lailah, pada malam itu, ila sama'i dunia, ke langit dunia yang paling dekat. Fastaftaha lahu Jibril, Jibril meminta dibukakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa futiha lahu, maka dibuka untuknya. Fara'ahunaka Adam abal bashar, maka Nabi melihat di langit pertama itu Adam, bapaknya para manusia. Sallama alaihi, beliau memberi salam kepadanya. Farahaba bihi, Adam yang memberi salam pada Nabi ya. Farahaba bihi, kemudian memberikan ucapan selamat. Waradda alaihi salam, ini yang salam siapa? Kalau dalam riwayat yang lain di Zadul Ma'ad, fa sallama alaihi wa radda alaihi salam wa rahaba bihi, berarti yang salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad salam, kemudian Nabi Ibrahim memberikan ucapan selamat dan memberi salamnya. Ada wa qarab bi nubuwatihi, dan ada mengakui kenabian beliau. Tsumma urija bihi ila sama'i tsaniyah, kemudian dimi'rajkan lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha lahu, maka Jibril minta dibukakan. Fara'a fiha Yahya ibn Zakaria, di langit yang kedua beliau bertemu dengan Yahya ibn Zakaria. Padahal tadi para nabi sudah sholat bareng beliau ya di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu masjid luar biasa ya, sangat dalam cerita dari yang ada di dalam Masjidil Aqsa, sampai sekarang diperebutkan, tapi masih megah berdiri ya, walaupun Palestina sebagian porak-poranda
keduanya fasallama alaihima. Nah, kalau ini jelas yang beri salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adabnya memang yang datang memberi salam pada yang didatangi. Faradda alaihi assalam, keduanya menjawab salam beliau. Warhaba bihi, dan memberikan selamat, marhaban gitu, selamat datang. Wa qarra bi nubuwwatihi, keduanya mengakui kenabian beliau. Tsumma urija bihi ila sama'i tsalitsah, kemudian diangkat lagi sampai ke langit yang ketiga. Fara'a fiha Yusuf, melihat di situ ada Yusuf. Fasallam alaihi, faradda alaihi salam. Warahaba bihi wa qarra bi nubuwwatihi. Tsumma urija bihi ila sama'i rabi'ah, kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Fara'a fiha Idris, beliau melihat di sana ada Idris. Fasallam alaihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Tsumma urija bihi ila sama'il khamisah, kemudian langit yang kelima. Fara'a fiha Harun ibna Imran. Fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Tsumma urija bihi ila sama'is sadisah, kemudian naik lagi ke langit yang keenam. Falaqiya fiha Musa wa sallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Falamma jawazahu baka Musa. Ketika Nabi melewati beliau, Musa pun menangis. Musa menangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala abki li'anna ghulaman bu'itsa ba'di, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku, yadkhulul jannata min ummatihi, masuk surga dari umatnya, aktsaru mimma yadkhuluha min ummati, lebih banyak daripada yang memasuki surga dari umatku. Ya, Nabi Musa kalah itu, nomor 2 Nabi Musa. Nabi gara-gara itu aja menangis ya, Masya Allah. Itu persaingan antar anbiya. Ingin umatnya paling banyak, ingin umatnya masuk surga semua gitu sebenarnya. Tapi Allah menghendaki umat Muhammad SAW yang paling banyak, karena umat akhir zaman ya. Dakwah Nabi itu paling panjang. Maksudnya masa berlakunya risalah Muhammad SAW itu sampai kiamat paling panjang. Sementara masa risalah Nabi Musa ya enggak terlalu panjang. Yang sekarang masih mengaku pengikut Musa kayak Israel itu dusta ya. Sudah tidak ada lagi agama setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kecuali Islam. Islam khusus, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian diangkat lagi ke langit yang ketujuh, maka di sana berjumpa dengan Ibrahim. Kemudian Nabi memberi salam pada beliau dan beliau pun memberi ucapan selamat dan mengakui kenabian beliau. Kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha, Sidratil Muntaha. Tsumma rufi'a lahu al-Baitul Ma'mur, kemudian diangkat untuk beliau al-Baitul Ma'mur. Ini makna diangkat ini gimana, Allahu a'lam, ditampakkan mungkin. Tsumma urija bihi ilal Jabbar, kemudian naik lagi menuju Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, yang maha mulia dan suci nama-namanya. Fadana minhu, maka belum mendekat dari Allah taala, hatta kana qaba qausaini au adna, sampai jaraknya sepanjang 2 busur atau lebih dekat lagi.
Jadi kalimat Nabi mendekat ini kalimat yang syarik ya, perawi hadis belum bersendiri dalam hal ini, bisa dibilang syad, tapi diriwayatkan Al-Bukhari seperti itu, cuma perlu dicek lagi penjelasan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Fa'auha ila abdihi ma auha, maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Wa farada alaihi khamsina salatan, Allah fardukan atas beliau 50 salat, bukan 50 rakaat, 50 salat. Kalau rakaat minimal 2 ya berarti 100 rakaat minimal, ya kan? Sehari semalam 100 rakaat, udah pernah? Belum? Coba hari Jumat itu. Hari Jumat kita tidak dianjurkan datang pagi-pagi dan sholat sampai imam naik mimbar. Coba praktekkan itu. Sekali lah seumur hidup itu. Bisa merasakan sholat berapa ribu rakaat, berapa ratus rakaat. Itu sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Datang ke masjid pagi-pagi, habis syuruk antum isyraq di masjid yang terbuka lah, cari masjid yang terbuka. Pulang dulu, mandi, sarapan, berangkatlah ke masjid jalan kaki sampai ke masjid raya. Jalan kaki kemana? Udah keringetan duluan tuh kalau kejauhan masjidnya. Ya masjid yang sekiranya adalah terbuka, coba di situ sholat. Dapat berapa rakaat dihitung tuh. Takut lupa pakai HP. Tambah 2 lagi, nanti berapa totalnya gitu. Karena kita penasaran juga kenapa orang dulu bisa bilang sholat semalam 1000 rakaat. Ya kayak memang nggak masuk akal kalau 1000 ya. Kalau Imam Muhammad 300 rakaat itu 300 rakaat itu gimana? Kok segampang itu orang dulu sholat itu? Udah ilmunya banyak, amalnya banyak. Kita ilmu dikit, amal nggak ada, gitu. Gimana? Gitu-gitu pengen masuk surga bersama mereka, ya gimana ya? Mimpi kali ya. Lima 50 sholat. Coba gini, seandainya nggak didiskon sama Allah ya, kita bisa nggak tuh praktek sehari semalam 50 sholat? Kalau sholatnya 4 rakaat berarti 200 rakaat ya. Antum sholat 200 rakaat coba sehari semalam. Terus orang mikir berarti nggak kerja dong gitu kan? Ya tetap kerja lah, masa hidup nggak kerja? Ya itulah, udah dikasih diskon sama Allah alhamdulillah. Tapi sholat sunnah masih berlaku, silakan sholat sunnah. Cobalah kayak apa 50 sholat ini. Hari Jumat ya insyaallah ya bisa ya. Sholat sunnah banyak-banyak. Itu hari yang paling mulia dalam sepekan. Kemudian faraja hatta marra ala Musa. Maka kemudian Nabi balik sehingga berpapasan dengan Musa, melewati Musa, dan Musa berkata, bima umirta, dengan apa kau diperintahkan? Seakan Musa tahu kalau Nabi didatangkan untuk mendapatkan mandat. Qala bi khamsina salatan, dengan 50 salat. Faqala inna ummataka la tutiku dzalik, sungguh umatmu tidak akan mampu itu. Irji' ila rabbika, kembali kepada Rabb kamu. Fas'alhu at-takhfifa li ummatik, mintalah kepadanya peringanan untuk umatmu. Faltafata ila Jibril,
Nabi menengok ke Jibril karena yastashiruhu fidzalik, seakan-akan beliau minta pendapat Jibril dalam hal itu. Fasyara an na'am, Jibril memberi isyarat iya. Iya, coba minta diskon sana. In syi'ta, kalau kamu mau. Fa'ala bihi Jibril, maka Jibril pun mengangkat beliau lagi. Hatta ata bihi al-Jabbar, sampai datang kepada al-Jabbar tabaraka wa ta'ala. Wa huwa fi makanihi. Hadza lafdzul Bukhari, dan Allah berada di tempatnya. Jadi istilah tempat ini pernah ada gitu di hadis, Allah berada di tempatnya. Tapi ini lafadz Al-Bukhari dalam sahihnya, dan dalam sebagian jalan fawada'a anhu ashron. Oh udah, ini lafadz Bukhari dan di sebagian jalan. Maka Allah meletakkan darinya 10. Jadi 50 dikurangi 10, 40. Kemudian turun sehingga berpapasan dengan Musa lagi. Kemudian jadi dalam kitab Raudul Anf itu ada hikmah-hikmah yang menyebutkan tentang kenapa Nabi bertemu dengan para nabi itu di langit. Ada hikmah-hikmahnya. Dinukil dalam Hamish Al-Usul Tsalatsa. Catatan tepi Usul Tsalatsa dalam Hasyiah Mutawwalah, catatan tepi yang panjang. Jadi kemudian turun kepada Musa, fa akhbarahu, dan Nabi menceritakannya. Maka kata Musa, irji' ila rabbik, kembali ke Rabb kamu, fas'alhu takhfifa, walam yazal yataraddadu baina Musa wa baina Allahi tabaraka wa ta'ala. Dan terus Nabi mengulang bolak-balik antara Musa dan Allah. Hatta ja'alaha khamsan wa fa'amara Musa birruju', sampai Allah menjadikan sholat itu cuma 5. Cuma 5, bayangkan, sedikit sekali orang merasa keberatan. Gimana kalau 50? Maka syukurilah perintah kewajiban sholat cuma 5 sehari semalam. Disyukuri dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunnah. Karena pahala 50 sholat ini sebanding 5 sholat ini sebanding dengan 50 sholat gitu. Maka syukurilah, tanpa menjalankan sudah dapat pahalanya. Dan di sini juga ada pelajaran bahwa Musa tahu kekuatan umat Muhammad itu, lemah umat Muhammad. Umatnya Nabi Musa lebih kuat secara fisik, tapi tetap aja Musa tahu ya, Bani Israel banyak yang tidak beramal. Nah umat Muhammad apalagi lebih lemah, lebih nggak kuat lagi. Masa sholat 50 kali, pasti nggak ada yang bisa mampu gitu, umatmu nggak akan mampu. Fa'amara Musa biruju' wa su'ali at-takhfif. Setelah 5, Musa masih minta Nabi Muhammad, menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali lagi minta peringanan. Masya Allah, Musa tahu persis kalau umat Muhammad 5 sholat aja nggak becus itu. Masih banyak kan orang nggak sholat tuh. 5 sholat doang itu sehari semalam nggak dijalankan. Maka Nabi bersabda, qad istahyaitu, aku sudah malu. Berapa kali bolak-balik minta diskon. Pertama 40, kedua 30, ketiga 20, keempat 10,
kelima 5, udah 5 kali bolak-balik. Malu. Antum kalau nawar itu jangan lebih dari 5 kali ya. Malu. Malu. Istahyaitu min Rabbi, aku malu dari Rabbku. Walakin ardo wa aslamu, tapi aku ridho dan aku terima. Aslamu, salima, yaslamu, menerima. Falamma nafada, ketika berlalu, ba'uda dalam Zadul Ma'ad, ketika sudah jauh. Ada juga dalam lafaz Bukhari ketika sudah melewati. Ya, mirip nafada, berlalu. Ketika beliau berlalu, nada munadin, ada penyeru yang memanggil, qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Itu ada suara Allah mungkin. Aku telah tunaikan farduku dan aku ringankan dari hamba-hambaku. Nah, jadi walaupun 5 sholat itu nilainya sebagaimana perintah awal ya, 50 sholat. Sudah aku tunaikan farduku, kemudian apa? Aku ringankan. Ya walaupun ringan tetap nilainya, penunaiannya sama gitu maksudnya. Dan itu kemurahan Allah yang wajib kita syukuri ya. Makanya cuma sholat 5 waktu saja nggak maksimal gitu kan, masih bukan masalah. Yang penting kan saya udah full nggak meninggalkan, iya, tapi kadang nggak maksimal dari sisi apa, pelaksanaannya, penunaiannya. Fardu rukunnya tidak ditunaikan dengan maksimal, syaratnya, kewajibannya, khusyuknya ya secara batin, itu semuanya harus diupayakan. Bentuk syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah memberi keringanan pada kita. 1 kali sholat yang kita lakukan senilai 10 kali sholat. Waqad taqaddama dzikru ikhtilafis sahabah, dan telah berlalu penyebutan tentang perselisihan sahabat fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam, dalam ru'yahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpinya Nabi. Kan mimpi di sini. Melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbnya azza wa jalla bi aini ra'sihi, dengan mata kepalanya. Jadi Nabi melihat Allah atau enggak? Nah, itu khilaf di kalangan salaf. Ini termasuk khilaf fi furu'il akidah, khilaf dalam cabang akidah. Secara umum akidah enggak ada khilaf. Ahlussunnah sama sepakat, ijma' salaf itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali dalam cabang-cabang akidah ada sedikit perselisihan. Kalau masalah melihat Allah, Ahlussunnah sepakat Allah nggak bisa dilihat di dunia dan akan dilihat di akhirat, di surga. Itu sepakat Ahlussunnah, nggak ada khilaf. Yang menyelisih itu sesat. Tapi kemudian apakah Nabi Muhammad secara khusus pernah melihat Allah ketika sekarang belum kiamat gitu, artinya masih dunia? Maka beda pendapat di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan dua-duanya masih kategori Ahlussunnah, karena memang tidak ada nas yang sharih yang menunjukkan Nabi melihat atau tidak melihat. Wa ana sahih annahu ra'ahu biqalbihi, yang benar beliau melihat Allah dengan hatinya, mata batin, bukan mata kepala. Walam yarahu bi aini ra'sihi, beliau tidak melihat dengan mata kepala. Maka dabal fuadu ma ra'a, hati tidak mendustakan apa yang dia lihat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh
Nabi telah melihatnya pada kali yang lain, waktu yang lain. Itu maksudnya Jibril, bukan Allah. Sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna hadal mar'i Jibril, bahwa yang dilihat ini adalah Jibril, bukan Allah. Ra'ahu marratain, Nabi melihat Jibril 2 kali dalam bentuknya yang asli yang Allah ciptakan di atasnya. Kemudian amma qauluhu ta'ala fi suratin najm, adapun firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm, tsumma dana fatadalla, kemudian Nabi mendekat. Fatadalla, apa tadalla? Menggantungkan, mengayunkan, dipenjarakan, karam, kelonggaran, layu, berjuntai, bergantung, tergantung, dahan yang bergantung, turun dari kuda. Tadalla minal khail, turun dari kuda. Tadalla dekat, tadalla bihi dekat, berarti sama dengan dana ya. Dana itu dekat, tadalla juga dekat. Tsumma dana fatadalla, kemudian Nabi mendekat maka beliau dekat, tadalla, jadi dekat. Fahuwa ghairud dunu wa tadalli al-madhkuraini fi qisatil Isra, maka ini bukan dekat dan kedekatan yang disebutkan di kisah Isra. Fa innal ladzi fi suratin najm, sungguhnya yang ada di surat An-Najm, ayat ini surat An-Najm ayat 8 ya. Huwa dunuhu Jibril wa tadallihi, adalah kedekatan Jibril dan dekatnya dia, sebagaimana kata Aisyah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, fa innahu qala, Allah berfirman, allamahu syadidul quwa, yang telah mengajari beliau yang kuat, yang sangat kuat, Jibril. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki kegagahan sehingga sempurna. Wa huwa bil ufuqil a'la, beliau berada di ufuk yang paling tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian Jibril mendekat dan menjadi dekat. Jadi semua dhamir yang ada dalam fi'il itu ya, dhamir mustatir takdiruhu huwa, itu semuanya kembali kepada kulluha raji'ah ila hadal muallim asyadid, kembali kepada guru yang sangat kuat ini, Jibril. Wa amadunubu wa tadalli alladhi fi haditsil Isra, adapun kedekatan dan pendekatan yang ada dalam hadis Al-Isra, fadhalika sharihun fi annahu dunubu rabbi, maka itu sangat jelas maksudnya adalah kedekatan Rabb Ta'ala wa tadlihi dan tadallihi ya, kedekatannya sama. Wa amalladhi fi suratin najm, adapun yang di dalam surah An-Najm, anahu ra'ahu nazlatan ukhra, beliau melihat di waktu yang lain, inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Maka ini adalah Jibril. Nabi melihat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya, sekali ketika di bumi dan sekali ketika di sidratul muntaha. Kemudian wa mimma yadullu
ala anal isra bi jasadihi fil yaqdah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Isra itu dengan jasadnya dalam keadaan terjaga adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Wal abdu, kata abdu bi abdihi, ibarah an majmu'il jasadi war ruh, adalah ungkapan tentang kumpulan badan dan ruh. Badan doang enggak disebut abdun, ruh doang juga tidak disebut abdun. Kama anal insana ismun li majmu'il jasadi war ruhi, seperti juga manusia itu nama yang mengumpulkan badan dan roh sekaligus. Hada fil ma'rufi indal itlaqi. Hada huwal ma'ruf, inilah yang ma'ruf ketika diitlaqkan. Jadi abdun ataupun insan itu pasti dua komponen, enggak cuma ruh doang. Bahwa sahih, dan ini pendapat yang benar, sehingga Isra dengan kumpulan ini, sehingga Isra itu terjadi dengan dengan kumpulan ini, ya, penggabungan dua hal ini. Wala yamtani'u dzalika aqlan, dan itu tidak mustahil menurut akal. Kemudian wa huwa sahih fa yakun al-isra hada bihadzal majmu' wa la yamtani' dzalika aqlan walau jaza istib'adu su'udil bashar. Kalau boleh menganggap jauhnya kemungkinan naiknya manusia, la jaza istib'adu nuzulil malaikah. Ini saya boleh juga untuk menganggap sangat jauh kemungkinannya malaikat turun ke langit dunia. Kalau Nabi dibilang nggak mungkin bisa naik ke sana, malaikat juga nggak mungkin bisa turun ke dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Wa dzalika yuaddi ila ingkari an-nubuwati wa huwa kufrun, dan ini bisa berkonsekuensi kepada atau mengantarkan kepada pengingkaran kenabian, dan itu adalah kekafiran. Fa in qila, kalau dikatakan famal hikmatu fil isra ila Baitul Maqdis awalan, apa hikmah dari Isra ke Baitul Maqdis pertama kali? Kenapa enggak langsung Mi'raj aja gitu dari Mekah? Apa hikmahnya? Jawabannya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, tapi anahu kana dzalika idharon, maka itu sebagai memperlihatkan lisidqi dakwah Rasul, akan kebenaran pengakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam adanya Mi'raj. Ya, Isra-nya saja bisa, apalagi ya Mi'raj. Artinya bisa, sebagaimana bisa ke Palestina dalam sekejap, ya Nabi bisa ke atas langit yang 7 dalam sekejap juga. Haitsu sa'alathu Quraisy, di mana orang Quraisy bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Baitul Maqdis, maka Nabi bisa menceritakan kepada mereka seperti apa Baitul Maqdis. Wa akhbarahum an airihim, dan Nabi juga mengkabarkan kepada beliau Kemudian Nabi memperlihatkan untuk mereka orang-orang Quraisy dan mengkabarkan pada mereka tentang airihim, perjalanan mereka
allati marra 'alaiha, yang Nabi berpapasan dengan kafilah ya, kafilah mereka, fitarikihi, di jalan beliau. Walau kana urujuhu ila sama min Makkah, seandainya mi'rajnya Nabi dari Mekah ya, lama hasala dalik, niscaya enggak dihasilkan bukti tentang kebenaran pengakuan beliau. Ya, orang langsung mimpi doang itu. Tapi kenyataan ini Nabi bisa sampai Baitul Maqdis, dan Nabi bisa cerita detail tentang ciri-ciri Baitul Maqdis, kemudian juga tentang pertemuan beliau dengan rombongan yang orang Quraisy yang pulang dari berdagang mungkin. Idla yumkinu itila'uhum, karena tidak memungkinkan ya penelaahan mereka, jangkauan melihatnya mereka nggak sampai ke langit. Kalau Nabi cerita di langit ada begini-begini, ya orang Quraisy nggak tahu, dusta kamu gitu. Tapi ketika cerita tentang Palestina, ya sama-sama tahu, orang Quraisy juga tahu, sehingga ada pembuktian kalau dakwah atau pengakuan Nabi adalah benar, tidak semata-mata klaim tanpa bukti. Wa qad tala'u ala Baitil Maqdis fa akhbarahum bi ni'atihi. Sementara mereka orang-orang Quraisy telah pernah melihat Baitul Maqdis, sehingga Nabi bisa menceritakan pada mereka tentang sifat Baitul Maqdis itu. Jadi harusnya ketika udah cerita gitu ya harusnya percaya, tapi enggak juga gitu kan. Luar biasa. Kekafiran tuh kalau sudah hobi itu susah ya. Sama seperti antum udah hobinya makan nasi, nggak usah makan nasi, nggak bisa. Hobinya makan nasi. Kayak istri saya kalau udah dikasih sarapan roti apa sih, belum sarapan katanya, belum makan nasi. Udah kenyang padahal dibilangnya belum sarapan, belum makan gitu. Itu kan susah kan ngilangin hobi ya. Kayak gitulah kekafiran ya. Udah hobinya kafir, mau dikasih bukti-bukti apapun nggak percaya gitu loh. Aneh manusia. Maka bersyukur bisa menerima hidayah ya, karena nggak gampang orang bisa beriman, bisa bertakwa, itu nggak gampang. Antum bisa sholat 300 rakaat tuh hebat, masya Allah ya, luar biasa. Kalau bisa disyukuri, biar ditingkatkan lagi. Kalau nggak bisa berarti antum masih perlu banyak belajar lah, perlu banyak latihan ya, untuk bisa beramal lebih maksimal lagi. Wa fi haditsil mi'raj dalilun ala thubuti sifatil ulu. Dalam hadis mi'raj juga terdapat dalil akan apa? Penetapan sifat tinggi bagi Allah. Jelas enggak? Mi'rajnya kemana? Ke atas kan? Menuju kemana? Mendekati Allah apa menjauhi Allah? Mendekati Allah kan? Tsumma dana fatadalla. Kemudian mendekat maka dekat. Udah jelas dekat dengan Allah itu. Udah gitu masih banyak orang bilang Allah di mana-mana. Terus peringatan Isra Mi'raj. Dan mengadakan peringatan Isra Mi'raj terus nggak percaya Allah di atas, terus ngapain ke atas gitu loh. Hah? Percaya dengan Isra Mi'raj, percaya Nabi itu diangkat ke atas. Habis itu Allah di mana-mana, ngapain kalau di mana-mana nggak usah ke atas gitu loh. Sini aja kan Allah dekat. Itulah aneh manusia itu. Sama seperti tadi, kalau belum makan nasi belum makan itu susah dikasih tahu manusia itu. Kalau sudah otaknya kotor itu begitu ya, naudzubillah min dzalik.
Makanya kalau antum mau mencari kebenaran itu harus bersihkan dulu hatimu dari kotoran itu. Syekh Shalih Al-Utsaimin menasihatkan penuntut ilmu, adabnya pertama kali apa? Tathhirul wi'a, membersihkan wadah ilmu, hati. Kalau hati kotor mau dicekokin ilmu juga nggak masuk, berat itu, hidayah nggak masuk kalau orang hatinya masih kotor ya. Makanya bersihkan hati dulu, bersihkan hati biar Quran Sunnah itu masuk gampang. Quran Sunnah nggak masuk, filsafat masuk, ini gimana ini? Hatinya kotor masalahnya. Itu bersihkan dulu hatinya biar bisa masuk ilmu, masuk hidayah, jadi orang beriman kepada Nabi dengan seluruh yang diberitakan Nabi, enggak ragu. Kayak Abu Bakar As-Siddiq itu, sami'na wa ata'na. Udah orang Quraisy ngejek Abu Bakar, kamu percaya itu temanmu itu naik ke langit? Kalau Nabi cerita lebih dari itu saya percaya. Itu jelas, itu orang beriman tuh kayak gitu, udah yakin Quran itu pasti benar, yang dibawa Nabi Muhammad SAW pasti benar. Itu baru namanya orang beriman. Kalau masih ragu-ragu dengan Quran, ragu-ragu dengan hadis, ya jangan masuk surga lah. Gak usah berharap masuk surga. Kalian masih ragu dengan Quran Sunnah. Kemudian menunjukkan sifat ulu, ketinggian bagi Allah, min wujuhin, dari beberapa sisi, liman tadabbarahu, bagi orang yang mentadabburinya, wabillahi taufik, dan taufik hanya milik Allah. Memang nggak mau tadabbur ya udah nggak dapat taufik. Tadabbur itu penting ya. Orang kalau bersih hati insya Allah Pak suka tadabbur. Begitu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum minal Qur'an. Kalau hati kalian bersih, kalian nggak akan pernah kenyang dari Al-Qur'an. Jadi akan tadabbur terus. Kalau nggak mau tadabbur berarti hatinya kotor. Begitu. Hati kotor nggak layak mendapatkan hidayah. Bersihkan hati dulu biar dapat hidayah, taubat dari segala dosa, pasrah pada Allah, siap menerima kebenaran. Ya Allah, berikan padaku ilmu yang bermanfaat, berilah petunjuk dari apa yang diperselisihkan manusia. Coba doa serius pada Allah, pasti Allah akan tunjukkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, kata Allah. Janji Allah itu sudah. Kalau orang sungguh-sungguh mencari jalan kami, kami tunjukkan kepada jalan kami. Yang enggak serius, yang enggak dapat. Kemudian perkataan beliau, wal haudu alladhi akramahullahu ta'ala bihi ghiyathan li ummatihi haqqun, dan telaga yang Allah memuliakan dengan telaga itu kepada memuliakan Nabi dengan telaga itu, hiasan li ummatihi, sebagai pertolongan bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah benar, hakun. Jadi telaga Nabi itu adalah benar. Ini juga wajib kita imani. Itu perkataan At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kemudian qala Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, al-haditsu al-waridatu fi dzikril haudi tablughu hadda tawatur. Hadis-hadis yang datang dalam penyebutan haud, telaga, itu mencapai tingkatan batasan mutawatir. Jadi kalau mutawatir itu artinya hadis yang paling kuat ya, nggak perlu ragu, karena Mu'tazilah itu nggak mau menerima hadis ahad lawan dari mutawatir. Saat apa? Berbicara tentang akidah, mereka lebih percaya kepada akal daripada hadis ahad. Itu gimana bisa
Gimana bisa beriman gitu caranya. Nah anehnya lagi ada hadis mutawatir juga masih ditolak. Memang standar agamanya itu akal gimana. Ini haud, ini telaga nih mutawatir mau ditolak juga. Beberapa hadis itu mutawatir ditolak. Hadis turunnya Allah ke langit dunia itu mutawatir ditolak. Rawaha minas sahabah bid'un wa salasuna sahabiyan. Dari sahabat yang meriwayatkan ada 30 sekian sahabat radhiyallahu anhu. Kalau dari sahabat saja udah ada 30-an, pasti tabi'in lebih banyak. Di bawahnya tabi'in pasti lebih banyak. Udah itulah yang namanya tawatur, itu mutawatir, banyak sekali jalurnya. Gak mungkin mereka sepakat untuk membuat hadis palsu, gak mungkin. Walaqad istaqsa turukuha Syekhuna Syekh Imaduddin Ibni Katsir, masyaallah, telah menghitung secara total gitu jalan-jalannya. Istaqsa itu sampai puncaknya gitu. Itu guru kami Syekh Imaduddin Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Abil Iz Al-Hanafi ini muridnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir Syafi'i, kemudian muridnya apa? Ibnu Abil Iz apa? Madhabnya apa? Penulis kitab ini apa madhabnya? Hanafi. Dan Ibnu Katsir berguru kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah madhabnya apa? Hambali, Syafi'i, Hanafi. Tidak masalah, gak usah fanatik gitu. Tapi mereka fokus dengan satu madhab, nggak pelin-pelan, nggak madhab ini madhab itu, enggak, fokus dengan satu madhab. Dan mereka nggak saling mencela dengan itu gitu. Orang beda madhab enggak masalah, yang penting jangan beda manhaj. Kalau beda manhaj itu harus diuruskan. Taghammadahullahu birahmatih. Ini adab seorang murid. Kalau menyebut nama guru pasti mendoakan tuh. Taghammadahullahu birahmatih. Semoga Allah menggenggam beliau dengan rahmatnya. Fi akhiri tarikhihi al-kabir. Di akhir kitab beliau yaitu Tarikh al-Kabir, yang bukan nama kitab, tarikh yang besar yang disebut dengan Al-Bidayah wan Nihayah. Faminha, maka diantara riwayat itu apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qadra haudi, sungguhnya ukuran telagaku kama baina Ailata ila Son'a, seperti jarak antara Ailah nama tempat ya di Syam sampai ke Son'a minal Yaman, dari Yaman. Itu lebar telaga Nabi segitu. Berarti masih lebar samudra ya. Allahu a'lam. Wa inna fihi minal abarik, padanya ada teko-teko ka'ada di nujumi sama, seperti jumlah bilangan bintang-bintang di langit. Seperti jumlah bintang-bintang di langit. Abarik itu ibrik itu ceret, teko. Mungkin maksudnya gelas juga, cangkir mungkin, Allah a'lam. Iya, betul. Abarik diantara maknanya itu gelas yang ada gagangnya. Ya, cangkir. Wa anhu aidan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas lagi Nabi bersabda, la yaridanna alayya, akan datang kepadaku nasun, orang-orang, min ashabi, dari sahabat-sahabatku, al-haudh, mendatangi apa? Telaga. Hatta idza araftuhum, sampai ketika aku sudah mengenali mereka, ukhtuliju duni, dihalangi dariku.
aku berkata, Usayhabi, jadi itu sahabat-sahabatku, sahabat kecilku, sahabat kesayanganku. Usayhabi, sahabat di sini bukan berarti yang hidup di masa Nabi ya, pokoknya pengikut beliau. Dalam riwayat lain ashabi, sahabat-sahabatku. Maka dikatakan la tadri ma ahdatsu ba'daka, kamu tidak tahu apa yang mereka buat-buat setelahmu. Jadi bid'ah itulah penghalang seorang muslim untuk bisa datang ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ikuti bid'ah, hati-hati. Apalagi membuat bid'ah itu lebih buruk lagi. Jangan dekat-dekat dengan bid'ah, karena rugi kita di akhirat, tidak bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian warawa al-Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan. Apa aghfa? Tidur sejenak, tidur ringan, ngantuk. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah tidur sejenak, ifa'atan ya, ini taukid. Farafa ra'sahu mutabasiman, kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Imma qala lahum, bisa jadi beliau bersabda kepada mereka, wa imma qalu lahu, atau mereka yang berkata kepada beliau, lima dhahikta, kenapa engkau tertawa? Ini kalau mereka yang berkata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, innahu nazalat alayya anifan suratun, sungguhnya turun kepadaku baru saja satu surat. Jadi turun surat pas tidur gitu, tidur sejenak, dapat wahyu. Maka Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Hatta khatamaha, sampai Nabi menyelesaikannya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hal tadruna mal kautsar, apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala huwa nahrun, dia sungai, a'tanihi rabbi, yang Rabbku berikan kepadaku, azza wa jalla, fil jannati, di surga. Jadi al-kautsar itu sungai ya. Alaihi khairun katsir, padanya ada kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, datang kepadanya umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib, yang cangkirnya sejumlah bintang-bintang. Rajul abdu minhum, ada hamba yang dihalangi dari mereka, hamba dari mereka dihalangi. Faqulu, maka aku berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, innahu min ummati, sungguhnya dia dari umatku. Maka dikatakan, innaka latadri ma ahdatsu ba'dak, kamu tidak tahu apa yang mereka buat-buat dari bid'ah setelahmu. Ini al-kautsar dan dia sungai, berarti ini apa hubungannya dengan telaga ya? Ada juga keterangan bahwa telaga Nabi itu sumber airnya dari al-kautsar. Al-kautsar itu sumbernya dari mata air di surga.
Kemudian Muslim rahimahullah meriwayatkan dan lafadznya huwa nahrun wa adanihi rabbi, itu sungai yang Rabbku telah menjanjikannya kepadaku, alaihi khairun katsirun, padanya ada kebaikan yang banyak, huwa haudun, dia adalah telaga tuh. Jadi dia sungai tapi telaga, gimana tuh? Wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang umatku mendatanginya pada hari kiamat, dan sisanya sama dengan yang di atas. Jadi dia sungai sekaligus telaga. Kalau bahasa kita nggak nyambung ya telaga, sungai ya sungai gitu. Sungai dibendung gitu kali jadi telaga gitu. Jadi bendungan bahasa kita kan. Waduk. Waduk itu bahasa Arab. Waduk itu air untuk wudhu, itu waduk. Jadi waduk itu besar buat wudhu. Kemudian wa ma'na dzalika, maknanya annahu yashkhubu ay yasilu, mengalir, minasyakhab wa huwa sailan, wa asluhu ma kharaja min tahti yadi al-halib inda kulli ghamzatin wa asratin lidar isyah. Jadi mengalir, bahasanya dia mengalir, fihi padanya mizabani, dua pancuran, min dalikal kautsar, dari al kautsar itu, ilal haud, ke telaga. Jadi gitu emang. Al kautsar itu sungai, kemudian ada pancuran dua yang masuk ke telaga. Wal haudu fil arasat, sementara haud itu berada di arasat, di mahsyar, qabla sirat, sebelum mukminin meniti sirat. Yanahu yukhtalaju anhu, karena dihalangi darinya, wa yumtana'u minhu aqwamun, dan dihalangi darinya kaum-kaum qadir taddu ala aqabihim, yang mereka telah murtad atas ke belakang punggung mereka. Wa mithlu haula'i la yujawizuna sirat, dan yang semisal mereka ini tidak melampaui sirat. Jadi itu terjadi sebelum sirat. Berarti telaga ini bukan di surga. Kalau Al-Kautsar itu sungai di surga, sampai keluar, sampai ke haud ini telaga. Berarti telaga bukan sungai, sungai bukan telaga, kan beda. Cuma tadi dibahasakan begitu, maksudnya ya telaga yang berasal dari sungai Al-Kautsar gitu. Rawa Al-Bukhari wa Muslim an Jundub ibni Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haudi, aku mendahului kalian di atas telaga. Wal farad alladhi yasbiqu ilal ma', farad artinya mendahului menuju air. Jadi Nabi mendahului menuju air di telaga. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.